Mengapa Filipina terus membeli kapal perang dari Indonesia, padahal banyak galangan kapal lain di dunia? Jawabannya dimulai pada tahun 2014. Saat itu, Filipina membutuhkan kapal amfibi untuk memperkuat kemampuan Sea Lift militernya. Manila memilih PT PAL di Surabaya dan menandatangani kontrak senilai 92 juta dolar Amerika Serikat untuk 2 kapal LPD. Kapal itu kemudian beroperasi sebagai BRP Tarlac dan BRP Davao del Sur. Keduanya tidak hanya digunakan untuk latihan militer dan patroli, tetapi juga misi kemanusiaan. Bahkan pada tahun 2020, BRP Davao del Sur dikirim ke Oman untuk membantu evakuasi warga Filipina. 8 tahun kemudian, Filipina kembali dihadapkan pada pilihan yang sama, mencari pemasok baru atau mempercayai yang sudah terbukti. Manila memilih PT PAL lagi. Pada 2022, kontrak baru senilai 100,9 juta dolar Amerika Serikat ditekan untuk 2 kapal tambahan. Di tengah situasi kawasan yang semakin kompleks, kepercayaan itu menunjukkan satu hal. Dalam kerjasama pertahanan, rekam jejak seringkali lebih berharga daripada sekadar kedekatan. Industri pertahanan Indonesia kembali membuat kawasan Asia Tenggara menoleh ke Surabaya. Filipina resmi memutuskan membeli lagi kapal perang buatan PT PAL Indonesia setelah sebelumnya merasa puas dengan performa kapal yang telah mereka operasikan. Keputusan ini bukan sekadar transaksi bisnis biasa, melainkan pengakuan terbuka bahwa kapal perang Indonesia kini menjadi salah satu produk pertahanan paling dipercaya di ASEAN. Di tengah persaingan industri militer regional, Indonesia justru berhasil menciptakan fenomena baru, yakni menjadi negara pengekspor alutsista yang produknya dibeli berulang kali oleh negara lain karena kualitasnya yang terbukti. Keputusan Manila tersebut menjadi pukulan telak bagi sejumlah negara tetangga, terutama Malaysia yang hingga kini masih dibayangi berbagai persoalan dalam proyek pembangunan kapal perang domestiknya. Publik Malaysia sendiri beberapa tahun terakhir dihebohkan oleh polemik proyek kapal tempur pesisir yang mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya besar. Saat sebagian negara ASEAN masih berkutat dengan masalah manajemen dan ketergantungan pada teknologi asing, Indonesia justru menunjukkan lompatan besar dengan menghasilkan kapal perang yang mampu memenuhi standar internasional dan diminati pasar luar negeri. Pesanan terbaru Filipina dikabarkan kembali mengarah pada kapal jenis landing dock atau LPD, salah satu produk andalan PT PAL Indonesia yang sudah teruji dalam berbagai operasi militer dan kemanusiaan. Kapal jenis ini memiliki kemampuan mengangkut pasukan, kendaraan tempur, helikopter, hingga mendukung misi bantuan bencana. Keunggulan tersebut sangat relevan bagi kondisi geografis Filipina, yang merupakan negara kepulauan dan kerap menghadapi bencana alam. Fakta inilah yang membuat kapal perang buatan Indonesia memiliki nilai strategis tinggi dan sulit digantikan oleh produk lain di kawasan. Hubungan pertahanan antara Indonesia dan Filipina sebenarnya telah berkembang cukup lama. Sebelumnya, PT PAL sukses mengirimkan 2 kapal LPD kepada Angkatan Laut Filipina dan kedua kapal tersebut mendapatkan penilaian positif dari pihak Manila karena performa operasionalnya yang andal dan biaya perawatannya yang relatif efisien. Kepercayaan yang dibangun dari rekam jejak inilah yang akhirnya melahirkan kontrak baru. Dalam industri pertahanan, pembelian ulang dari pelanggan lama merupakan indikator paling nyata bahwa sebuah produk memang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan operasional pengguna. Menariknya lagi, keberhasilan PT PAL datang pada saat situasi keamanan kawasan semakin dinamis. Ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan, peningkatan modernisasi militer di Asia Pasifik, serta kebutuhan akan armada yang fleksibel membuat permintaan terhadap kapal jenis landing dock terus meningkat. Filipina membutuhkan kapal yang mampu menjalankan operasi tempur sekaligus misi kemanusiaan, dan Indonesia berhasil menyediakan solusi tersebut. Tidak mengherankan jika sejumlah pengamat pertahanan mulai menyebut Indonesia sebagai pusat baru industri kapal perang di Asia Tenggara. It is our great honor and pleasure to welcome to the launching ceremony of the Future Landing Dock 603. In the evening, I hereby declare the official launching of the future Philippine Navy Landing Dock 603. May this vessel safely serve its mission in the defense of the Filipino people, Filipino nation, and its people. In 3, 2, 1. The acquisition of this landing dock
is a strategic investment in our nation's maritime capabilities. Once delivered and commissioned, this platform will enhance the Philippine Navy's capacity to conduct sea-lift operations, humanitarian assistance and disaster response missions, amphibious operations, and so on. As this vessel touched the water tonight, it carries with the trust forged between our two nations. May the ship serve Philippine Navy well for many years to come, and may our partnership grow even stronger in the future. We recognize that this milestone would not have been possible without our partners at Wikipan Indonesia, whose expertise and commitment to excellence have been instrumental in turning this vision into reality. On behalf of the entire Philippine Navy, I extend our gratitude to PTPAL's management and workforce. Maraming salamat sa inyong lahat. Semoga Filipina puas, kapal pesanannya yang katanya molor sekarang hampir jadi. Kapal sepanjang 124 meter ini akan langsung diluncurkan besok pada tanggal 30 Juni. Bahkan PT PAL cuma butuh waktu 6 bulan doktem setelah peletakan lunas. Ini adalah rekor karena biasanya bikin kapal raksasa sekalian pasang teknologi canggih itu butuh waktu bertahun-tahun. Ini jadi bukti kalau Indonesia jadi kiblat industri maritim pertahanan di ASEAN. Artinya kualitas insinyur kita nggak kaleng-kaleng. Mengapa Filipina terus membeli kapal perang dari Indonesia, padahal banyak galangan kapal lain di dunia? Jawabannya dimulai pada tahun 2014. Saat itu, Filipina membutuhkan kapal amfibi untuk memperkuat kemampuan sea lift militernya. Manila memilih PT PAL di Surabaya dan menandatangani kontrak senilai 92 juta dolar Amerika Serikat untuk 2 kapal LPD. Kapal itu kemudian beroperasi sebagai BRP Tarlac dan BRP Davao del Sur. Keduanya tidak hanya digunakan untuk latihan militer dan patroli, tetapi juga misi kemanusiaan. Bahkan pada tahun 2020, BRP Davao del Sur dikirim ke Oman untuk membantu evakuasi warga Filipina. 8 tahun kemudian, Filipina kembali dihadapkan pada pilihan yang sama, mencari pemasok baru atau mempercayai yang sudah terbukti. Manila memilih PT PAL lagi. Pada 2022, kontrak baru senilai 100,9 juta dolar Amerika Serikat ditekan untuk 2 kapal tambahan. Di tengah situasi kawasan yang semakin kompleks, kepercayaan itu menunjukkan satu hal. Dalam kerjasama pertahanan, rekam jejak seringkali lebih berharga daripada sekadar kedekatan geografi. Pada akhirnya, pembelian ulang kapal perang oleh Filipina menjadi simbol perubahan besar dalam peta kekuatan industri pertahanan regional. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi konsumen teknologi militer, tetapi telah naik kelas menjadi negara produsen yang mampu bersaing dan bahkan dipercaya oleh negara lain. Pesan yang tersirat dari kontrak ini sangat jelas. Ketika sebagian negara ASEAN masih mencari arah pengembangan industri pertahanannya, Indonesia justru sudah melaju sebagai raksasa maritim baru yang siap mendominasi pasar kapal perang kawasan dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan strategis di Asia Tenggara.